Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa setia Go Healthy, salam sehat. Pemirsa, serangan jantung dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya seseorang yang terkena serangan jantung akan merasakan gejalanya seperti nyeri di dada dan nafas berat. Serangan jantung dapat terjadi karena terdapat penyumbatan di aliran pembuluh darah. Sehingga salah satu tindakan medis solusinya, pemasangan ring di area jantung. Contohnya Jenafri. Pada tahun 2017, jantungnya mengalami penyumbatan dan mengharuskan dirinya untuk dilakukan tindakan pasang ring untuk atasi keluhan di jantungnya. Pasca serangan jantung, Jenafri pun bertanya, apakah akan bertambah atau tidak ring di jantungnya? Mari kita temukan jawabannya di pembahasan Go Healthy kali ini. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Go Healthy bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri. Ya, seperti biasa kita akan berbincang mengenai kesehatan, bagaimana caranya kita mempertahankannya. Karena memang mempertahankan itu yang paling sulit. Ya. Memulai juga sulit, merubah gaya hidup sulit, tapi mempertahankan juga lebih sulit lagi. Saya yakin pemirsa juga merasa bahwa aduh ini kok mau berubah aja kok sebetulnya kok perjuangannya keras ya. Kadang tapi ilmunya udah tahu, cuman mau mulanya susah gitu loh. Masalah ini kan investasi jangka panjang. Oh iya dong. Ya jangan sampai kita baru mau berubah gaya hidup, pola hidup sehat, baru mau setelah kejadian. Hari ini kita akan belajar dari kisahnya Pak Jenafri. Apa kabar Pak Jen? Baik, Pak. Ada Bang Faidan juga di sini. Halo Mbak Tantri, Kang Ronald. Halo pemirsa, semoga Anda sehat. Oh ya, simak saya untuk memberikan tips cara tepat hidup sehat. Jadi Pak Jenafri mengalami sakit jantung. Ringnya sudah satu, betul ya Pak? Iya, satu ring. Itu ceritanya gimana? Tahun berapa itu Pak? Ceritanya begini, pada awalnya saya tuh sakit kepala yang berat. Sehingga saya dirawat di rumah sakit, masuk ke UGD. Terus saya dikasih obat lewat jarum infus itu. Ya. Setelah obat masuk, saya merasakan nyeri di dada. Dada sebelah kiri nyeri. Terus saya bilang ke dokter, ini perasaan nyeri di dada setelah obat masuk. Kelanjutannya setelah sakit kepala ini sembuh, terus yang nyeri dada ini dilanjutkan pengecekannya. Hingga waktu itu awalnya saya disuruh EKG, setelah EKG treadmill Ya, tes jantung itu biasanya. Kemudian angiografi. Setelah di angiografi itu kelihatan ada penyempitan katanya, jadi penyempitan pembuluh darah. Sebaiknya pasang ring Pak katanya. Jadi langsung dipasang ring Pak? Langsung pasang ring. Karena kalau enggak nanti bisa terjadi penyumbatan kan. Berapa persen? Kita ulangi. 70%. 70%. Oke. Tahun berapa itu Pak? Desember 2016. Ada kolesterol kah? Kolesterol enggak. Darah tinggi Darah tinggi ya. berapa tuh Ingat Pak? Pak berapa? Paling tinggi waktu itu 180. Berarti sebelumnya sebetulnya sudah tinggi Pak? Pernah juga tinggi, terus turun lagi. turun Cuma naik. saya waktu itu enggak makan obat rutin. Sebelumnya berapa lama itu dapat makan obat tapi tidak rutin? Ada 3 tahun atau 5 tahun? Dari tahun 2005 itu. Dari tahun 2005 ke 2016. 2016. Jadi ada kurang lebih 11 berapa? tahun. 11 tahun ya? 11 Nggak tahun makan obat ada rutin. obat untuk tekanan darah tinggi tapi Pak Jen ini tidak rutin mengkonsumsinya. Iya. Pemirsa, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu punya julukan sebagai the silent killer. Wah iya. Yang berbahaya adalah komplikasinya. Dan komplikasi dari tekanan darah tinggi ya yang dialami oleh Pak Jen ini, yaitu ada penyempitan pembuluh darah yang kalau dibiarkan akan bisa menjadi penyumbatan yang akhirnya bisa menjadi serangan jantung. Ya. Betul kan Bang Faidan kan? Itu kan proses kan? Dari sempit, nanti mampet, tersumbat. Wah, serangan jantung tuh. Jadi dari sini kita kan bisa ambil kesimpulan apa yang terjadi yang dialami oleh Pak Zen. Beliau terkena serangan jantung sekitar usia 63 ya. 63 tahun. Ya. Nah kemudian ternyata ada tekanan darah tinggi dan kemudian setelah kita belajar kita dengarkan bahwa tekanan darah tinggi ini udah lama nih dialami nih. Ya udah dari tahun 2005. Kok 2005? Tahunnya kemudian kena serangan jantung lagi 2016 karena sampai 2005 itu ada fasilitas kesehatan yang masih bisa dinikmati oleh Pak Zen, tapi kemudian setelah itu tidak ada pemeriksaan. Nah, kemudian pun setelah tahu ada darah tinggi, setelah ketemu sama dokter, obatnya jarang diminum. Periode tahun 2005 sampai 2016 itu adalah periode yang panjang untuk menyebabkan terjadinya masalah baru apabila tidak terjadi perubahan perilaku. Artinya ketika proses penyumbatan pembuluh darah ada, dia akan berjalan terus. Tandanya apa? Tandanya tekanan darah tinggi tadi. Jadi peristiwa tekanan darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah itu berjalan seiring. Penyumbatan pembuluh darah itu salah satu menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Dari kesimpulan ini apa yang kita bisa lakukan adalah bahwa kita harus mau melakukan perubahan gaya hidup.
Yang pertama, salah satunya yang penting adalah makan buah 3 kali sehari. Dengan atau tanpa disediakan istri, misalnya kayak Bapak tanpa istri sediakan harus cari sendiri. Nah, buah apa yang bermanfaat buat tekanan darah adalah salah satunya buah timun, kemudian melon, kemudian semangka. Saya kira ini ada 3 buah yang Anda bisa cari dimanapun di Indonesia, gampang. Setelah saran ini dikerjakan, nah apalagi yang bisa kita kerjakan adalah disiplin dengan obat-obatan dari dokter. Jangan diganti, ya. Dokternya bilang, ikutin dulu, ya. Jangan bikin teori sendiri, mau obat herbal A, herbal B. Saya nggak menentang herbal kok. Herbal tuh boleh, tapi kata dokter pakai dulu. Sebab kalau udah terjadi gejala, ini nggak bisa dengan cara biasa. Nah, setelah itu, apa yang masih bisa kita lakukan? Salah satu yang masih bisa kita lakukan adalah menggunakan teknologi laser, di mana memanfaatkan penggunaan sinar laser dengan intensitas yang rendah yang membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Apa yang dilakukan oleh teknologi laser? Dia membantu merangsang produksi oksida nitrat sehingga pembuluh darah terbuka. Pada fase ini, ketika pembuluh darah terbuka, pembuluh darah itu kerjanya dibantu sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa membantu mengurangi beban dari jantung dalam memompa darah. Kenapa? Ketika oksida nitrat itu terstimulasi, terangsang oleh teknologi laser tadi, pembuluh darah terbuka, maka tekanan darah bisa berkurang. Ini yang membantu nantinya mengurangi tekanan darah pada penderita hipertensi. Kita nanti masih akan berbincang melanjutkan dengan Pak Jen ya di sini bagaimana kira-kira solusinya buat Pak Jenafri supaya bisa mengontrol tekanan darahnya ya, dan yang pasti seperti yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Bang Faidun, ada teknologi yang bisa membantu Anda untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Makanya kita akan menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi laser yang bisa membantu darah dan pembuluh darah Anda. Mas Panji. Pemirsa, tensi jangan dianggap remeh. Karena kalau tensi kita tidak terkontrol, ini bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung. Dan salah satu cara untuk membantu mengendalikan tensi, sekaligus berarti juga membantu menghindari serangan jantung, ya dengan memanfaatkan teknologi laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko serangan jantung. Dan sekarang teknologi laser semakin mudah digunakan. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Ini namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah yang fungsi utamanya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah, membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita dan meningkatkan kualitas pembuluh darah. Sehingga ya bisa membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi dan mengurangi resiko serangan jantung. Di hadapan Anda sekarang sudah ada nomor telepon yang tertera. Ambil handphone Anda dulu, kemudian difoto terlebih dahulu nomornya sehingga nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kita kembali lagi untuk belajar bersama di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih bersama Pak Jen di sini bersama dengan kita. Pak Jen ini 2016 harus pasang ring di jantungnya, jadi ada 1 ring sekarang. Tapi sebelumnya sebetulnya dari tahun 2005, Kak Ronald dan juga pemirsa sudah tahu bahwa ada hipertensi. Sempat cek, minum obat, karena tidak merasa ada gangguan lagi, ya sudah tidak minum lagi obatnya. Gitu ya Pak Jen ya? Iya. Sempat ada beberapa kali ya? Iya, Bapak tahu nggak sih kalau hipertensi itu obatnya seumur hidup, Pak? baru tahu. Baru tahu gitu. Jadi memang ini pelajaran buat Anda juga pemirsa, jangan pernah sekalipun kita mencoba untuk menurunkan, menaikkan atau memberhentikan proses pengobatan tanpa seizin dokter, karena dokter yang tahu dosis kita. Betul. Gitu kan ya. Sekarang bagaimana setelah pasang ring kondisi merasa lebih sehat, Pak? Merasa lebih ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah apa-apa. Olahraga lebih teratur? Sekarang ya selama pandemi ini agak kurang gitu. Agak kurang. Untuk kondisi seperti saya ini yang sudah pasang ring 1 ya dengan usia 68 tahun. Apa olahraga yang cocok untuk saya? Untuk semua kehidupan normal, ya kita bicara kehidupan normal, apakah kena serangan jantung, apakah stroke, apakah gagal ginjal pun, apakah kehidupan sehari-hari, kalimat pertamanya adalah aktivitas aerobik. Aktivitas aerobik itu yang kalau kita lakukan tuh terengah-engah, ngos-ngosan. Contohnya jalan pagi, jalan kaki, mau pagi, siang, sore boleh, sepeda, mau sepeda di jalanan atau sepeda statis, sepeda di rumah boleh, berenang boleh,
tiga-tiganya boleh. Senam aerobik, Zumba. Intinya terengah. Jadi kalau dibilang, oh lagi pandemi nggak bisa olahraga, pasang lagu, Anda joget-joget di rumah, itu sudah olahraga. Berapa kali seminggu? 5-6 hari seminggu. Ya hampir tiap hari ya. Karena kebutuhan kita akan kesehatan pembuluh darah itu butuhnya bukan hanya 6 hari, malah 7 hari seminggu. Harus tiap hari berarti ya. Ya, start. Dan nanti waktunya Bapak sesuaikan dulu. Startnya 30 menit, hari ini selama 1 minggu. Hari Minggu ntar istirahat, minggu depan masih 30 menit, minggu depan 30 menit. Setelah 1 bulan kita naikin jadi 45 menit. Setelah 1 bulan jadikan 1 jam, cukup 1 jam. 1 jam setiap hari. 1 jam setiap hari, tapi jangan langsung 1 jam. Saya bilang bertahap, 1 bulan, 1 bulan, Iya, 1 iya. bulan naikinnya. Iya, Ya, jangan buru-buru. Bisa Pak kira-kira Pak? Bisa. Insya Allah. Oh nggak mau. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin berat badan Pak, soal berat badan mau tanya sama iya. Bang Pandi. Caranya menurunkan berat badan. Saya makan sekarang usahakan makan setelah asar itu. Kadang-kadang pagi saya nggak makan. Makannya sekali aja. Tapi kalau lapar sekali, bisa makan sebelum jam 12 ya, jam 11 makan. Kemudian habis asar baru makan. Makan lagi. Malam nggak makan. Boleh juga seperti itu, tapi sih saya sarankan tetap jam 7, jam 12, jam 7. Nanti kita bisa menurun jadi jam 9, jam 1, jam 7. Yang malamnya itu karbohidratnya kita kurangin, kita hilangin. Jadi kita nggak ketemu nasi lagi malam-malam itu. Kita hanya makan buah dan sayur-sayuran pada malam hari. Supaya perut kita berisi. Soalnya kalau perut kita kosong, itu tidak ada pengolahan energi. Tidak ada pembakaran. Usus kita nggak aktif, sistem pencernaan kita nggak aktif. Tapi kalau kita kasih buah, pencernaan kita lebih aktif. Itu namanya, bahasa teknisnya nih, negatif kalori jadinya. Jadi kalau kita makan itu, tubuh kita bakar energi, butuh kalori. Sementara kalau kita kasih makan buah dan sayur, itu kan kalorinya sedikit. Energi yang dikeluarin kan gede, jadi kita badan kita kayak ngutang. Gitu. Setelah pola hidup sehat kita kerjakan, medical check up kita kerjakan, kita bisa gunakan salah satunya yang saya rekomendasikan, saya sarankan adalah penggunaan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi terkini menggunakan sinar laser untuk membantu kesehatan Anda, khususnya yang kita bahas adalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini memancarkan sinar laser yang membantu merangsang produksi oksida nitrat yang membuka pembuluh darah, kemudian membantu proses pengenceran darah, dan membantu aktivasi sel sehingga nanti gula darah, kemudian kolesterol bisa dipakai. Teknologi laser ini akan membantu menurunkan tekanan darah Anda sehingga ketika nanti Anda mengkonsumsi obat dari dokter bisa berjalan seiring, hasilnya bisa lebih baik. Aduh, itu dia. Dan memang kata kuncinya tadi adalah rutin dan juga harus tahu, harus mau peduli. Termasuk juga harus mau tahu tentang bagaimana kondisi darahnya nih. Sekarang saatnya kita menuju ke Mas Panji, ada informasi mengenai teknologi yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan hipertensi dan juga yang paling penting adalah mencegah komplikasinya. Mas Panji. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan jantung kita supaya tetap bisa berdenyut hingga usia lanjut. Karena kesehatan kita bukan hanya berarti bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, orang-orang yang mencintai kita. Gunakanlah dokter laser sebagai investasi kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Karena dengan kita menggunakan dokter laser secara rutin, ini bisa membantu melancarkan aliran darah, mengurangi kekentalan darah, menguraikan gumpalan darah nih, penyebab serangan jantung, dan bahkan juga bisa mengurangi faktor-faktor resikonya seperti tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan keluarga. Makanya pastikan Anda memilih alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah. Hati-hati ya, jangan memilih produk yang mengaku menggunakan teknologi laser, tapi bahkan tidak terdaftar. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca sehingga Anda dan keluarga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat memang nggak mudah sih kalau kita mau punya cara yang tepat, karena semuanya harus diusahakan. Pak Jenafri ini pemirsa mendapatkan 1 ring di pembuluh darah jantungnya ya, itu karena hipertensi yang dimilikinya. Saya ingat tadi Bapak ada hipertensi, mungkin ada penurunan fungsi ginjal loh Pak. Ada nggak diperiksa di labnya? Iya, ada. Nah, benar kan? Biasanya orang yang punya hipertensi bertahun-tahun itu ada masalah dengan fungsi ginjal dan bisa menyebabkan terjadi namanya gagal ginjal. Nah, sebelum itu sampai, sekarang kita cegah semaksimal mungkin. Apa-apa yang membebani kerja ginjal, termasuk hipertensinya kita kontrol. Ya. Target Anda Pak, tensi Anda 120/80.
Sekarang rata-rata? Sekarang terakhir berapa? Kemarin cek 140. Nah, masih belum. Masih Kita belum mau normal. seoptimal mungkin normal, obat dokternya dikonsumsi, kemudian pola hidup sehat dikerjakan, buah-buahannya tadi makanannya, nasinya ditukar, gula ganti gula aren. Harus ganti gula aren atau madu. Kemudian olahraga 5-6 hari seminggu. Setelah itu apa? Di rumah masih bisa berinvestasi, investasikan pada teknologi laser. Teknologi laser ini nanti membantu kerja dari obat-obatan, membantu pola hidup sehat kita, sehingga nanti target kita utama adalah tensi kita bisa turun secara alami. Dengan tensi kita berkurang, kita bisa mencegah kerusakan pada ginjal. Kita bisa perlambat selambat-lambatnya. Iya. Jadi ini yang bisa Kita dikerjakan. memakai teknologi laser ini bisa memberhentikan obat. Sebetulnya kalimatnya nggak ke situ. Kalimatnya adalah membantu kerja obat. Dia bekerja beriring. Nanti kalau masalah memberhentikan obat itu adalah wewenang dokter yang memeriksa Bapak. Apakah pernah ada yang sampai obatnya diberhentikan? Dokternya ada. Jadi kan nanti kondisi Bapak ini dokter yang tentukan. Gula darah Bapak, tensi Bapak betul-betul normal nih. Ya tinggal tanya dokternya apa yang seharusnya dikerjakan. Treatment medis, obat dari dokter aman digunakan bersama dengan teknologi laser. Kan itu adalah salah satu ciri dari alat kesehatan yang baik adalah penggunaannya tidak bertolak belakang dengan treatment medis. Iya, dan ini ada masyarakat yang sudah merasakan bagaimana kemudian teknologi laser bisa membantu perjuangannya untuk bisa sembuh. Sama nih, juga terkena penyakit jantung, tapi juga berusaha untuk merubah pola hidupnya, termasuk menggunakan teknologi dalam prosesnya. Kita lihat sama-sama ceritanya. Kena serangan jantung itu sekitar 4 tahun yang lalu. Kita pikir itu hanya saya seperti angin duduk, dan dokter bilang sudah kelihatan jelas bahwa saya itu jantung koroner. Pada saat saya sedang di rumah itu saya melihat mengenai teknologi laser. Dan saya pakai itu setelah seminggu, kemudian keluhan yang kayak dada itu ditekan gitu, terus sakitnya sampai ke belakang, terus ininya baal-baal, terus saya tuh dulu sebentar saya begini, sebentar saya begini, karena nggak enak. Tapi sekarang puji Tuhan semuanya berjalan bagus. Sama kayak Bapak tuh Pak, hipertensi juga. Karena memang hipertensi itu kalau dibiarkan ternyata ngerinya luar biasa. Jadi harus betul-betul tahu bagaimana kondisi darah kita, termasuk meskipun nggak ada rasa, kayak Pak Jen juga nggak ada rasa kan ya Pak ya? Nggak ada gejala-gejala, terus tiba-tiba sakit kepala parah baru ke dokter. Gitu. Iya, ada yang mau ditanyain lagi ke Bang Faidon? Saya udah pasang ring 1 nih. Apakah mungkin masih bisa bertambah nih pasang ringnya? Dalam nih pertanyaannya. Ya. Oh ya pemirsa nih, penting nih buat Anda nih pertanyaannya nih ya. Tergantung Bapak. Kalau Bapak mau sedemikian disiplinnya dengan pola hidup sehat, mudah-mudahan ya ringnya tidak bertambah. Tapi kalau Bapak seperti kemarin, pola hidupnya masih olahraganya bolong-bolong, buahnya belum teratur, karbohidrat dan gula tadi belum ditukar, itu bisa nambah lebih cepat. Kata kuncinya adalah buah-buahan, karbohidrat ditukar, kalau bisa menu yang digoreng ditukar. Ini ikan goreng jadi ikan di pepes atau direbus, ataupun kalau masak kita pakai bakar atau kita pakai panci yang stainless steel, tapi nanti minyaknya pakai minyak kelapa. Obat dari dokter tetap Bapak teruskan, jangan pernah Bapak, pemirsa ingat, jangan pernah atur dosis obat sendiri. Kalau mau kontrol terus, periksa terus, dan medical check up-nya rutin buat tahu Bapak udah benar belum nih. Kalau belum benar kan Bapak bisa evaluasi. Kalau boleh, gunakan teknologi lasernya. Ini membantu mempermudah Bapak, khususnya pembuluh darah Anda, supaya bisa bekerja lebih efisien. Apalagi sudah pernah pasang ring dan ada riwayat tekanan darah tinggi. Ingat, teknologi laser ini membantu nanti menurunkan tekanan darah, membantu kontrol gula darah, dan membantu pemanfaatan nutrisi di dalam darah. Cukup dipakai sehari 2 kali 30 menit sampai 60 menit, bisa 30, 45, 60, sambil makan pagi dan sambil makan malam. Tinggal nanti atur tenaganya, dan ini teknologi laser ini bekerja bersamaan dengan obat medis, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Nah, memang kita nih untuk teknologi, kan nggak semua orang mengerti teknologi. Bagaimana prosesnya bisa dibuat, dan itu memang bukan urusan saya. Tapi kan ada pemerintah yang memverifikasi bahwa teknologi laser ini aman. Ya. Gitu. Misalnya ada lampu ronsen, ya dokter tidak mengerti bagaimana proses membuat lampu ronsen, itu kerja dari ahli teknologi kedokteran, bukan kerjanya dokter gitu. Tapi si pemerintah punya sertifikasi alat ini boleh dipakai. Jadi sudah ada
orang-orang ahli di pemerintahan verifikasinya yang juga. memverifikasi dan kita bisa menggunakannya dengan aman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sarankan buat Bapak dan pemirsa semua. Gimana Pak Jen mendapatkan solusi baru? Ya, benar. Banyak. Yang didapat banyak. Siap untuk dilakukan? Siap. Waduh, ini Iya. dia komitmennya ya. Betul, pemirsa hati-hati ya dengan hipertensi, jangan pernah anggap remeh tekanan darah Anda yang tinggi. Komplikasinya bisa kemana-mana. Kalau yang ada di Pak Jen ini ada dua. Yang pertama adalah di jantung. Betul. Yang kedua adalah penurunan fungsi ginjal. Hati-hati ya Pak ya, jangan sampai gagal ginjalnya Pak ya. Karena itu sudah berapa banyak yang datang ke sini mengalami gagal ginjal sehingga harus hemodialisis. Betul. Ya, menyedihkan sekali. Terima kasih banyak loh Pak Jen. Sukses Sama-sama. terus. Semangat Iya. ya Pak. Jangan sampai nambah, ringnya satu aja cukup. Satu aja saja sudah Cukup banyak. satu aja. Cukup satu saja. Bang Fairan, terima kasih banyak Oh loh iya, selalu berbagi sama-sama. bersama dengan kita. Dan juga terima kasih kepada Anda seluruh pemirsa setia Go Healthy. Karena kita terus sama-sama belajar untuk bisa berusaha hidup sehat. Iya, jaga tekanan darahnya, jangan sampai Anda menderita hipertensi yang bisa menyebabkan banyak komplikasi. Pola hidup sehat, lakukan medical check up, jangan lupa, dan gunakan teknologi laser untuk melengkapi segala usaha Anda. Mas Panji akan menjelaskannya. Silakan Mas Panji. Pemirsa, semoga saja perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi sekaligus pembelajaran untuk kita semua. Jadi, kalau Anda memiliki faktor risiko, diabetes, hipertensi, atau kolesterol yang tinggi, ya harus segera dikendalikan supaya bisa terhindar dari serangan jantung ataupun pemasangan ring. Atau bagi Anda yang sudah pasang ring, sudah pernah mengalami serangan jantung, ya jangan sampai terulang kembali. Usahakan hidup menjadi lebih sehat. Konsumsi obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Lakukan cek kesehatan dan lengkapi kesehatan Anda dengan kita memanfaatkan dokter laser 2 kali dalam 1 hari untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah kita. Dan Anda bisa menikmati alat kesehatan yang telah memiliki nomor izin edar dari pemerintah bersama-sama dengan keluarga. 1 alat untuk 1 keluarga. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan. Hidup lebih sehat, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser. Metro TV